Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 449 sampai dengan 450, Perisai Kilin dan Perang Racun. Dengan suara tawa, suara tajam datang dari belakang Zuo Fan. Zuo Fan menggunakan lengan kirinya untuk menangkisnya saat lengan kanannya kembali ke ukuran normal untuk menerima pukulan berikutnya. Tangan merah Zuo Fan sekarang memegang ekornya. Namun dia belum keluar dari hutan, cakar kedua Huangpu Tianyuan datang menghampirinya. Dengan kedua tangan sibuk dan tidak dapat menggunakan mata kekosongan ilahi dalam waktu sesingkat itu, Zuo Fan terpaksa menggunakan sayapnya sebagai penutup. Cakar naga bumi menusuknya seperti kertas, membasahinya dengan darah. Alis Zuo Fan bergetar kesakitan, namun dia dipenuhi keringat. Setidaknya sayap hantu laut berasal dari binatang spiritual tingkat 7 dan cukup kuat untuk menahan cakar naga bumi dengan keduanya. Sayap Zuo Fan bergetar, berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Huangpu Tianyuan membuka mulutnya saat cakar dan ekornya berjuang di dalam kurungan mereka. Zuo Fan membutuhkan gangguan sekecil apapun dan kepalanya akan berputar. Pemandangan Zuo Fan didorong mundur membuat semua orang tegang. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menjadi pihak penerima. Sulit dipercaya Huangpu Tianyuan sekuat itu dengan tubuh berlian 9 naga miliknya. Zuo Fan hanya berada di tahap surga yang mendalam dan bahkan kedua lengan binatangnya tidak cukup untuk menyelamatkannya dari masa-masa sulit. Ledakan itu. Saya hanya bisa mundur. Zuo Fan menghela nafas, tidak menyukainya sedikitpun karena matanya bersinar keemasan. Huangpu Tianyuan dapat melihat dengan jelas bahwa dia ingin menjauh dari pertempuran. Dengan kelicikan Zuo Fan, sekali saja tertipu oleh tipuannya saja sudah cukup buruk. Dia harus menghabisinya sekarang, ketika dia berada di atas angin. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan orang ini lain kali. Zuo Fan lemah di sini dan saat ini, tetapi tipuannya yang tak ada habisnya membuatnya tidak dapat diprediksi. Jika secara ajaib dia lolos kali ini, akan lebih sulit untuk mengalahkannya di lain waktu. Dan dia harus menangani Zuo Fan dengan cepat. Ada keluarga kekaisaran yang perlu dipertimbangkan juga. Membiarkan Zuo Fan hidup sekarang berarti melukai dirinya sendiri dalam pertarungannya dengan keluarga kekaisaran. Ini harus diakhiri sekarang. Mata Huangpu Tianyuan bersinar karena haus darah, bahkan membuat Zuo Fan menggigil. Tapi itu tidak penting, karena lingkaran emas di matanya menjanjikan keselamatan. Hahaha, Huangpu Tianyuan, karena aku tidak bisa mengalahkanmu, kita pasti akan bertemu lagi. Zuo Fan mencibir sambil pergi. Riaknya samar dan di mana ahli puncak Radiant Stage mungkin gagal mengambilnya, tubuh berlian 9 naga bisa melakukannya. Telinganya yang menyeramkan tersentak dan Huangpu Tianyuan mengejek, hai, peluang besar, Zuo Fan. Tubuh berlian 9 naga, gelombang naga bumi. Mengaum. Huangpu Tianyuan melolong di tempat yang jaraknya ribuan meter. Seberkas sinar kuning keluar dari rahangnya, tepat saat Zuo Fan muncul, terengah-engah. Zuo Fan menangis dalam hati, tapi sudah terlambat. Ledakan. Ledakannya bersinar terang dan Zuo Fan menangkap pilar kuning tepat di dadanya. Dia melakukan kunjungan singkat ke mangkuk 5 gunung sebelum terkubur di bawah reruntuhannya. Ada begitu banyak debu hingga membentuk badai. Itu segera dibersihkan dan mengungkapkan segalanya yang menjadi runtuhan. Jejak merah muncul dari bebatuan seperti mata air berdarah, dan merampas harapan Zuo Fan untuk hidup. Pelayan Zuo, Qiu Yanhai dan yang lainnya panik. Gedung bunga melayang dan paviliun naga terselubung juga khawatir. Huangpu Tianyuan mengejek, jiwa pembuluh darah naga adalah roh penjaga tanah. Karena saya berlatih dalam tubuh berlian 9 naga dan juga dalam wujud naga bumi, saya dapat melihat perubahan apapun di area tersebut. Mengotak-atik ruang di sekitarku seperti melukis sasaran di punggungmu. Gelombang naga bumi itu adalah kekuatanku yang sebenarnya. Bahkan cakar naga bumi pun tidak bisa mengatasinya, apalagi terkena pukulan tepat di dada. Dia pasti sudah mati. Huangpu Tianyuan tidak terkalahkan. Sisi Yuanshan bersorak. Sementara klan Luo memucat, harapan mereka merembes keluar seperti darah dari bebatuan itu. Pernyataan Huangpu Tianyuan bukan hanya untuk menyombongkan diri. Zuo Fan mengalami nasib terburuk kali ini.
Tapi tanpa dia, apa yang harus mereka lakukan? Keputusasaan muncul lebih cepat daripada yang bisa mereka terima. Huangpu Tianyuan hanya memperhatikan Zhuo Fen. Bagi ahli puncak Radiant Stage, hanya dia yang penting, sisanya hanyalah lalat. Selama Zhuo Fen meninggal, segala sesuatunya akan hilang. Dia sudah yakin akan kemenangannya. Sisi Fang Qiubai menghela nafas, meratapi dan menggelengkan kepala. Karakter perkasa seperti Zhuo Fen akhirnya mendapat satu kesempatan dari Huangpu Tianyuan. Kekuatan ini keterlaluan. Sima Hui memperhatikan monster itu dengan ketakutan. Shadow King menghela nafas, tubuh berlian 9 naga yang memiliki tubuh kuat sudah cukup buruk, tetapi dengan akar bodi, dia tidak terkalahkan. Dia lebih buruk dari Gu Santong. Aku ingin tahu apakah mereka berdua dan aku bisa melawannya. Senior, bukan itu saja. Saat Gu Santong menghancurkan Tianyu, dia melakukannya sendiri. Tinjunya terlalu sedikit untuk menangani begitu banyak dan akhirnya terbatas. Tapi Huangpu Tianyuan menginginkan dunia, dia memiliki tentara dan kekuasaan. Ini akan jauh lebih sulit daripada Gu Santong, kata Fang Qiubai. Yang lain mempertimbangkan dan menghela nafas lagi. Medan perang menjadi sunyi, semua pertempuran terhenti dan semua orang berbalik ke arah Huangpu Tianyuan. Entah dalam ketakutan atau kegembiraan atau rasa hormat. Namun bagi Huangpu Tianyuan, baik sekutu maupun musuh tidak penting. Sejak membunuh Zhuo Fen, dia memahami satu hal dari tatapan pemujaan itu. Sekutu atau musuh tidak ada artinya, yang penting hanyalah kekuatan tertinggi. Dengan kekuatan yang cukup, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Dengan kekuatan yang cukup, tak seorang pun akan mempertanyakannya. Hahaha. Sambil tertawa, Huangpu Tianyuan terbang ke makam Zhuo Fen sambil meraung, "Zhuo Fen, inilah saatnya kamu mengembalikan jiwa naga terakhir. Saya ingin mencapai tahap ethereal, menjadi yang pertama di Tianyu." Sebelum mencapai gundukan itu, gelombang dari reruntuhan terlebih dahulu menangkapnya. Huangpu Tianyuan berhenti, melihat ke langit. "Zhuo Fen, bagaimana kamu masih hidup?" Zhuo Fen ada di sana pada saat berikutnya, meskipun pucat, berdarah dan kehabisan napas. Dadanya juga memiliki lubang ekstra besar. Betapa nyamannya hal itu tidak pernah terlintas dalam dirinya sepenuhnya. Dia hanya terluka parah, tapi masih hidup. Sisi Qiu Yanhai menghela nafas. Keberadaan Zhuo Fen membuat harapan tetap hidup. Trik apa yang kamu lakukan? Gelombang naga bumi itu memiliki kekuatan 8 jiwa naga. Tangan-tangan itu mungkin bisa menyelamatkanmu, tapi dimanapun tangan itu mengenaimu, tangan itu akan menembusmu dan menghancurkanmu. Bahkan jika kamu menggunakan kedua tanganmu untuk bertahan, guncangannya akan menghancurkan tubuhmu. Bagaimana bisa kamu hampir tidak terluka? Huangpu Tianyuan berteriak busuk. Zhuo Fen mencibir, selagi kamu memiliki gelombang naga bumi, aku memiliki perisai kilin. Jangan berpikir kamu bisa menghapusku dalam satu pukulan." Zhuo Fen memandang cahaya merah di atasnya dengan gembira. Untungnya, dari menyempurnakan lengan kilin ke tubuhnya, ia bahkan melepaskan perisai merah. Itu adalah sampul merah yang sama yang dia lihat di Lightning Canyon, pertahanan Soaring Kilin. Karena petir ungu milik Kaisar Surgawi pun tidak bisa menembusnya, bagaimana mungkin hal lain bisa terjadi? Zhuo Fen terluka parah akibat dampak gelombang naga bumi dan bukan guncangan berikutnya. Atau dia akan hancur berkeping-keping sekarang. Zhuo Fen sangat senang dia melakukan perjalanan ke Lightning Canyon. Mata Huangpu Tianyuan menjadi buas. Zhuo Fen bermain terlalu dekat dengan peti yang sekarang berlubang, dengan terlalu banyak keterampilan. Rasa takut mulai berdatangan, memikirkan masa depan. Zhuo Fen mencibir, "Putaran ini milikmu. Sampai jumpa." Sayapnya membawa tubuhnya yang patah menjauh. Huangpu Tianyuan meraung mengejarnya, "Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Kepalamu tetap di sini." Keduanya hilang dalam sekejap. Medan perang dipenuhi dengan wajah-wajah bodoh. Dengan hilangnya komandan, apa yang harus kita lakukan?
Leng Wuchang tiba-tiba berteriak, "Sialan, ini tipuan Zuo Fan. Kembali." "Ada apa, Tuan Leng?" Semangat musuh melemah. "Bagaimana kita bisa mundur sekarang?" Yuan Shan bertanya. Suasana hati Leng Wuchang sedang berat, merenung sebelum berbicara, "Saya sendiri tidak terlalu jelas, tetapi situasi ini mengingatkan saya pada pertarungan dalam debat esoterik." Hati tuan rumah tercekat. "Kamu juga bisa merasakannya, kan? Zuo Fan berada di ujung tanduk, tidak ada jalan keluar, tetapi kita semua tahu bagaimana hasilnya." Jantung Leng Wuchang berdebar kencang. Yuan Shan berdiri kaget dan ketakutan, mengubah kekalahan menjadi kemenangan total. "Tuan Leng, apa maksudmu kali ini juga dia?" "Tidak. Dia jelas-jelas terluka, tak berdaya, tersingkir." Yuan Shan menolak untuk percaya, tapi tetap mengoceh, meskipun hal yang sama terjadi padanya dalam debat esoterik. Tidak, keadaannya jauh lebih buruk saat itu. Namun dia tetap menang, menghancurkan tim Huangpu Qingtian dan menyiksa mereka sampai mati. "Tuan Leng, maksud Anda kekalahan hari ini adalah jebakan?" Yan Bogong bergidik. Sejak debat esoterik, kebiadaban Zuo Fan membuatnya trauma. Dalam kasus seperti ini, musuh dibiarkan mati, menunggu mereka untuk mengambil kepalanya. Tapi semua orang tahu Zuo Fan adalah sebuah anomali. Selama masih ada nafas di tubuhnya, apapun bisa terjadi. Mereka sudah terlalu sering melihat bagaimana Zuo Fan membalikkan keadaan dalam kasus terburuk, dan dengan cara yang tidak bisa dibayangkan. Leng Wuchang menghela nafas, "Saya tidak yakin. Anak itu adalah salah satu dari sedikit anak yang tidak dapat saya lihat. Tapi satu hal yang pasti, Zuo Fan dikalahkan hari ini, tapi meski begitu, dia melarikan diri. Ini jebakan untuk memikat harimau." Semua orang bergidik dan melihat kedua pasukan itu. Tanpa Huangpu Tianyuan yang mendukung mereka, mereka kehilangan kekuatan. Dalam perang ini, mereka akan dikalahkan. Dengan ahli kedua belah pihak berada pada level yang sama, hanya iblis klan Luo yang berdiri terpisah. Belum lagi pasangan yang berkuasa masing-masing bisa menyia-nyiakan Regent Estate dalam sekejap. Sementara 4 iblis perencana bisa membuat 20 dari mereka sibuk dan menderita. Jika pertarungan dimulai, mereka akan memakan banyak korban. Dan bahkan jika Huangpu Tianyuan mendapatkan hasil yang beruntung, mereka hanya akan mendapatkan kemenangan yang pahit. Dan memikirkan bahwa mereka masih harus melawan keluarga kekaisaran, mereka semua menganggapnya tidak layak. Tuan rumah melirik Leng Wuchang dan mengangguk. Tapi mereka harus mendapatkan persetujuan klan Luo terlebih dahulu. Qiu Yanhai dan Sui Qingjian menunjukkan senyuman yang menyeramkan. Qiu Yanhai meraung, "Saudara dan sekutu klan Luo, bersama-sama sekarang. Ayo hancurkan mereka." "Penatua Qiu, semangat kita rendah, bagaimana?" teriak nenek. Sui Qingjian melambai, "Mereka bilang Lady of Steel tidak takut pada apapun, jadi kenapa kamu begitu gemetar? Tidakkah kamu lihat, dengan hilangnya negara adidaya dari masing-masing kubu, situasinya menguntungkan kita. Meski itu kemenangan yang pahit, tetap saja kemenangan, hai hai hai." Nenek memandang semua orang dan menemukan bahwa itu benar. Dia dan tuan rumah lainnya terlalu terjebak dalam keputusasaan atas kehilangan Zuo Fan untuk melihat dengan mata segar. Dengan keluarnya 2 orang aneh itu, mereka adalah yang terkuat. Nenek memandangi sekutunya, apakah itu rencana pengurus Zuo? Keduanya saling memandang, lalu mengangguk. Namun pasangan itu juga berada di luar lingkaran. Zuo Fan tidak akan pernah melakukan hal-hal setengah-setengah. Kekalahannya pasti nyata, tapi bukan itu masalahnya, malah mengubahnya menjadi peluang kemenangan. Sesuatu yang diberikan Zuo Fan kepada mereka. Untuk membangkitkan semangat mereka, pasangan yang berkuasa harus mengatakan itu adalah ide Zuo Fan. Nenek dan teman-temannya menjadi bersemangat, mereka terjebak dalam perangkap Steward Zuo. Menyerang. Mengaum. Faksi klan Luo yang tertekan menjadi bersemangat dan meraung. Dalam perang, pihak yang kalah secara teknis akan terpuruk.
Namun karena percaya bahwa itu semua adalah bagian dari skema Zuofen yang cerdik dan sangat mudah, dan mengingatkan akan karakter liciknya, tidak ada yang menganggap kekalahannya sebagai nyata dan menyerbu musuh. Musuh membeku seperti bebek yang sedang duduk. Apakah itu berarti kita jatuh ke dalam perangkapnya? Sisi Regent Estate beralih ke kekuasaan yang ada. Namun mereka sekarang mendengarkan dugaan Leng Wuchang. Mereka tahu itu tidak seperti yang dilukis oleh Qiu Yanhai, jadi bagaimana mereka masih bisa membangkitkan semangat mereka? Para pemimpin itu bergabung dengan mereka dengan memasang wajah kaget yang sama. Semangat faksi Regent Estate mencapai titik terendah, bahkan beberapa orang percaya bahwa Estate Lord sekarang menjadi samsak Zuofen dalam skema berbelit-belitnya. Estate Lord memang tangguh, tapi tidak ada yang bisa bertahan dari permainan pikiran aneh Zuofen. Bukankah tuan muda tertua dipermainkan sampai mati dalam pertarungan 4 lawan 1? Semua orang memucat, hati mereka tenggelam dan kehilangan harapan. Sementara pihak lain sudah bersiap untuk pergi. Memandang mereka seperti sekelompok domba yang menunggu kapak jatuh. Yuan Shan mengutuk, demi Tuhan. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Sudah terlambat untuk mundur sekarang. Mereka akan memburu kita. Lebih baik bertarung. Apakah Estate Lord Huangpu begitu membosankan hingga tidak melihat trik sederhana seperti itu? Ya, bagaimana dia bisa tertipu oleh trik lama seperti itu? Leng Wuchang menghela nafas. Tapi dia tahu yang sebenarnya. Huangpu Tianyuan tidak pernah tertipu, tetapi hanya mengambil risiko yang sudah diperhitungkan. Zuofen adalah ancaman yang lebih besar daripada nasib pertempuran ini. Para ahli di Regent Estate mungkin akan mati di sini hari ini, tetapi selama Zuofen jatuh, itu adalah kemenangan dalam bukunya. Dia terlalu percaya diri dengan tubuh berlian 9 naga, menganggap dirinya tak terhentikan. Estate Lord, apakah rasa kemenangan sudah terlintas di kepalamu? Apakah kamu melupakan Busantong 300 tahun yang lalu? Leng Wuchang menghela nafas. Telapak awan pelangi. Yan Bogong yang memimpin melepaskan kabut beracunnya untuk mendapatkan keuntungan. Namun usahanya ditanggapi dengan kabut racun lain dari klan Luo, mendorongnya kembali. Telapak tangan fantasi 9 racun. Yan Song meraung. Kabut menghilang dan muncul sesekali, membuat pertahanan menjadi tidak berguna. Ia tidak hanya menyerap telapak awan pelangi, namun bahkan meracuni banyak ahli, sampai-sampai para ahli tahap radian pun menghirupnya pada suatu saat, sehingga aliran tenaga mereka padam. Seni racun apa itu? Yan Bogong tergagap. Yan Song mencibir, hihihi, Hall Lord, waktu pasti cepat berlalu, ya? Apakah Anda mungkin menemukan 9 racun fantasi Pal milik Steward Zuo sedikit lebih kuat daripada Rainbow Cloud Pal milik Pilking Hall? Pengkhianat sialan, kamu berani menunjukkan wajahmu kepadaku? Yan Bogong mengutuk. Yan Song menyeringai, Yan Bogong, aku tidak pernah bertarung denganmu karena rasa hormat, tapi setelah meninggalkan Pilking Hall, bagaimana kamu memperlakukan muridku? Hari ini, kami akan melunasi semua utangnya. Utang? Kalian berdua adalah pengkhianat Pilking Hall. Aku akan membunuhmu di tempatmu berdiri dan membersihkan rumahku. Yan Bogong menembak Yan Song, yang melakukan hal yang sama. Ledakan. Dua telapak tangan berbenturan dan racun menyebar begitu jauh sehingga semua orang berpindah sejauh 1000 meter. Mereka sangat mengenal telapak awan pelangi dan tidak mengalami kesulitan untuk menghindarinya. Namun dalam kasus telapak fantasi 9 racun, dengan variasinya yang tak ada habisnya, mustahil untuk mempertahankan 81 racun agar tidak merembes ke dalam. Dalam hitungan detik, Yan Bogong penuh dengan 5 titik berwarna, keracunan dan kesakitan. Sebagai sesama peracun, dia tahu betapa dahsyatnya kekuatan yang dimiliki gerakan ini. Namun, karena jurus ini lebih kuat dari jurus Pilking Hall, dan juga gerakannya yang menakutkan, dia gagal untuk tetap jelas, akhirnya kehilangan kekuatan karena dia diracuni. Semakin dia melawan, semakin buruk keadaannya, dan air matanya pun mengalir deras. Dari mana Yan Song mendapatkan karya seni ini?
Bukankah pil King Hall adalah yang terbaik di Tianyu dalam hal racun dan pil? Wajahnya menunduk saat dia mengingat seni unik dan menakjubkan dari setiap ahli klan Luo. Yan Bogong tahu Zuofen adalah monster. Apakah dia perpustakaan hidup atau apa? Bagaimana dia bisa menemukan begitu banyak metode budidaya dan bahkan metode racun? Penipu yang sangat licik. Yan Bogong mengutuk saat wajahnya menunduk. Dia tahu racun itu menjalar jauh ke dalam dirinya.